Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat kembali lagi di channel Seblak Pol. Untuk kesempatan ini, kita akan memberikan judul yang akan saya bahas, yaitu, Raih Kesuksesan, Ikuti Membangun Bisnis Keluarga. Sebelum kita mulai subscribe channel ininya, agar selalu update hanya untuk kamu. Anda pasti sudah sering dengar perusahaan-perusahaan besar seperti Sampurna, Jarum hingga Indofood. Ya, perusahaan yang disebutkan di atas adalah perusahaan besar yang awalnya merupakan bisnis keluarga. Sekarang ini, tak jarang anak-anak muda kaum milenial yang diminta untuk meneruskan bisnis keluarganya. Memang, kedengarannya enak, saat orang-orang lain harus berusaha dari nol untuk membuat bisnis, Anda hanya diminta untuk membangun bisnis keluarga yang sudah ada. Alasan seringkali dilontarkan oleh orang tua. Karena Anda yang tumbuh di zaman sekarang, pasti lebih mengetahui tentang segala hal-hal yang sedang tren. Tentu saja, mereka berharap bisnis dapat tetap berkembang jauh mengikuti perkembangan zaman tersebut. Tapi apakah semudah itu? Tentu saja tidak. Salah-salah Anda melakukan strategi, bukan tidak mungkin usaha yang sudah dibangun menjadi tidak berhasil atau gagal ke depannya. Agar dapat membangun bisnis keluarga, diperlukan strategi jitu yang bisa saja berbeda dari yang sebelumnya dilakukan pendahulu Anda. Tetapi jangan khawatir, banyak kok bukti di luar sana kalau membangun bisnis keluarga bukanlah hal mustahil selama Anda berusaha semaksimal mungkin. Di mana ada usaha, di situ ada jalan. Jadi, apa saja yang bisa Anda lakukan agar sukses membangun bisnis keluarga? Raih kesuksesan, ikuti 5 tips jitu membangun bisnis keluarga ini. 1. Memperkuat manajerial. Biasanya, bisnis keluarga yang masih tradisional tak memiliki manajerial yang jelas. Pendiri bisnis, atau manajer bisa saja memiliki tanggung jawab yang banyak untuk mengelola pekerjaan sehari-hari. Nah, maka dari itu agar proses membangun bisnis keluarga memiliki generasi yang lebih baik, Anda perlu memperjelas manajerial yang ada. Hal ini sangat penting, karena dapat mempermudah pengambilan keputusan lebih cepat, efektif dan efisien. Bila perlu Anda sendiri yang menentukan atau memilih manajerialnya nanti. Tetapi perlu digarisbawahi, biarpun isi dari manajerial tersebut adalah keluarga sendiri. Anda harus memilih anggota keluarga yang memang memiliki keahlian atau minat sesuai dengan posisinya. 2. Memisahkan urusan bisnis dan keluarga. Cara membangun bisnis selanjutnya ini sangatlah penting untuk Anda lakukan. Ya, memisahkan urusan keluarga dan bisnis walaupun terdengar mudah. Tetapi sudah banyak juga bisnis hancur, karena mencampurkan urusan bisnis serta keluarga menjadi satu. Sebagai langkah awal, Anda sebagai suksesor dan orang tua Anda sebagai pendiri bisnis, harus sama-sama merasa optimis akan generasi dari bisnis keluarga. Rasa optimis ini harus seimbang antara Anda dan orang tua Anda, agar bisa memberikan sinergi yang lebih kuat dan generasi berjalan sempurna. Selain itu, Anda juga harus menyingkirkan segala sesuatu yang terjadi di rumah. Seluruh keluarga harus bersikap profesional, misalnya saat di area perusahaan gunakan panggilan umum seperti Pak atau Bu, bukan Ayah, Mama, atau Nak. Tanamkan kepada orang tua Anda, bahwa ia harus terbuka dan mendengarkan ide-ide dari Anda sebagai seorang suksesor bukan sebagai anak mereka. Anda pun sebagai suksesor, harus menghilangkan sejenak perasaan atau asumsi tentang orang tua agar bisa berbicara secara objektif dan profesional. 3. Pekerjakan konsultan bisnis profesional. Meskipun sudah tahu bahwa salah satu cara untuk membangun bisnis keluarga yang sukses adalah dengan tidak mencampuri urusan keluarga dan bisnis. Tetapi, walaupun begitu masalah ego bisa saja mewarnai perjalanan bisnis nantinya. Seorang konsultan bisa menjadi mediator, sekaligus membantu merencanakan bisnis menjadi lebih baik. Hal ini sangat berguna jika nanti Anda dan keluarga berdebat soal masa depan bisnis. Daripada berdebat tak berujung, lebih baik melibatkan tenaga profesional yang memang ahli di bidangnya. 4. Selalu konsisten. Tips membangun bisnis keluarga terakhir yang tak boleh dilupakan, yaitu konsistensi. Tak perlu dijelaskan lebih dalam, karena hal ini merupakan pola pikir dan kebiasaan yang bisa menjadi kunci sebuah bisnis bisa bertahan hingga puluhan bahkan ratusan tahun. Dengan adanya konsistensi, tak hanya bisnis akan jauh menjadi lebih baik karena kepuasan pelanggan bisa bertahan, dan mereka akan terus-menerus mencari produk dari bisnis Anda.
Nah, bayangkan jika konsistensi Anda berkurang. Seperti kualitas produk menurun, pelayanan melemah dan lain sebagainya. Tentu saja konsumen Anda bisa hilang. Seberapapun loyalnya konsumen Anda, tentu akan melihat ke produk lain, jika Anda tak bisa memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, selalu pertahankan konsistensi dalam hal terkecil apapun dalam bisnis keluarga Anda. Itulah tips-tips yang bisa Anda ikuti untuk membangun bisnis keluarga. Selalu semangat dan jaga pola pikir Anda agar tidak mudah menyerah saat mengalami kesulitan di masa depan. Yakinlah bahwa kesuksesan bisa Anda dapatkan. Semoga berhasil.